안녕하세요. 저는 사브리나 고르니아 대위라고 합니다. 이번 기말고사 프로젝트를 진행하기 위해 저는 우리 배운 세 가지 문법을 비교할 것입니다. 그럼 시작하도록 하겠습니다. Nah, di sini kita memiliki tiga tata bahasa yang akan kita bandingkan, yaitu en, ton, dan juga at-oton. Oleh karena itu, yang pertama kita akan membahas mengenai masing-masing tata bahasa, kemudian kita bandingkan untuk mengetahui perbedaannya. Nah, untuk tata bahasa yang pertama yaitu en, tata bahasa ini digunakan ketika menyatakan simple past facts atau ketika merujuk pada suatu kejadian atau tindakan yang sudah selesai di kala lampau, di mana kejadian atau tindakan itu sudah tidak terjadi di kala kini atau sudah tidak berulang hingga ke kala kini. Nah, contohnya kalimat 어제 내가 본 동물은 쥐였다. Kalimat ini memiliki arti hewan yang saya lihat kemarin adalah tikus. Nah, kejadian atau tindakan melihat pada kalimat ini itu dia terjadinya di kala lampau dan sudah selesai di kala lampau, di mana tindakan atau kejadian ini di kala kini sudah tidak terjadi. Hanya sekedar menyampaikan atau menyatakan bahwa hewan yang saya lihat kemarin adalah tikus. Nah, tata bahasa en ini dia melekat pada verba di mana terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti yang ada di ujung, terkait ada atau tidaknya bacim, kemudian apabila itu real talak atau diket bulgyucik atau biep bulgyucik atau siot bulgyucik. Contohnya, pada kata sada dia menjadi san, pada kata mokta dia jadi mogen, pada kata mandada dia menjadi manden, deta menjadi deren, kupta menjadi guen, dan juga cita menjadi jien. Nah, kita masuk ke tata bahasa yang kedua, yaitu ton, di mana tata bahasa ton ini dapat digunakan untuk mengingat kembali akan sesuatu di kala lampau, dapat berupa verba maupun adjektiva, yang mana ini berkelanjutan atau berulang dalam artian sering dilakukan. Nah, oleh karena itu, biasa digunakan bersama dengan jaju atau hangsam. Selain itu, tata bahasa ton ini juga bisa digunakan untuk tindakan yang belum selesai dilakukan di kala lampau. contoh, pada contoh yang pertama, 이공원은 내가 한국에 살 때 자주 가던 곳이다. Pada kalimat ini menunjukkan pembicara mengingat kembali bahwa Igongwon, taman ini merupakan taman yang sering dikunjungi ketika tinggal di Korea. Jaju di sini digunakan untuk menunjukkan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang sering dilakukan. Nah, kemudian pada contoh yang kedua, yaitu 어제 마시던 주스를 냉장고에 넣었다. Kalimat ini menunjukkan sesuatu yang belum selesai dilakukan di kala lampau. Dalam hal ini adalah masih ton jus, yaitu jusnya yang diminum kemarin tapi belum habis. Melainkan masih ada, entah masih setengahnya atau seperempatnya atau seberapa. Nah, yang penting jusnya ini masih ada. Nah, makanya jus tersebut dimasukkan ke dalam nengjanggo atau ke dalam kulkas. Nah, tata bahasa yang terakhir yaitu at-oton, yaitu tata bahasa yang digunakan untuk mengingat kembali sesuatu di kala lampau. Nah, tetapi bedanya dengan ton tadi, at-oton ini digunakan untuk kejadian yang hanya sekali atau dua kali saja terjadi, dalam artian tidak sering terjadi. Dan kejadiannya juga yang sudah benar-benar selesai di kala lampau itu juga. Contohnya, 여기는 내가 작년 겨울에 친구들과 여행 갔던 곳이다. Nah, kalimat ini berarti si pembicara ini sedang mengingat kembali bahwa di tempat tersebut ini merupakan tempat dia pergi berlibur bersama teman-temannya pada musim dingin tahun lalu, di mana kejadiannya pergi berlibur ini hanya sekali dan hanya saat itu, bukan kejadian yang sering dilakukan dan bukan pula kejadian yang masih berlanjut hingga saat ini. Baik, setelah kita tadi membahas mengenai masing-masing tata bahasa, di sini saya memiliki tiga contoh yang mirip dari masing-masing tata bahasa tadi. Yang pertama, 어제 내가 먹은 음식은 막국수였다. Yang kedua, 막국수는 내가 숙집에서 살 때 자주 먹던 음식이다. Dan yang ketiga, 이 막국수는 내가 작년에 한국에 도착했을 때 처음 먹었던 음식이다. Nah, pada contoh yang pertama, di sini pembicara hanya sekedar menyampaikan fakta lampau bahwa makanan yang dia makan hari kemarin adalah makuksu. Dia tidak menunjukkan pengulangan tindakan dari makan makuksu tersebut.
Ini tentunya berbeda dengan contoh kedua, di mana pada contoh kedua ini pembicara sedang mengingat kembali bahwa makguksu ini merupakan makanan yang sering dia makan ketika dia tinggal di rumah kos. Ini menunjukkan suatu tindakan lampau yang sering dilakukan. Berbeda lagi dengan contoh yang ketiga. Pada contoh ketiga ini pembicara juga sedang mengingat kembali akan kejadian kala lampau, tapi bedanya kejadian yang terjadi ini bukanlah kejadian yang sering dilakukan, melainkan kejadian yang terjadi sekali saat itu, yaitu ketika pertama datang ke Korea pada tahun lalu. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, apakah teman-teman sudah bisa membedakan antara ketiga tata bahasa tadi, yaitu en, ton, dan juga at atau ton? Sekian dari saya, semoga penjelasan saya bermanfaat. 그럼 이상 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.